Ki Demang Purbo mempersembahkan Tanah Warisan karya S.H. Mintarja. Jilid 3 bagian yang ketiga. Pada akhir bagian kedua yang lalu, Ki Jagabaya berpikiran untuk melawan orang-orang Panembahan Sekar Jagat, tetapi Ki Demang terlalu takut dan perhitungan untuk masa depan Kademangan. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Silahkan ikuti bagian ini. Yang terdengar kemudian adalah kata-kata Ki Demang kepada Ayah Ratri, "Pulanglah. Kita akan memperhatikan nasib gadis-gadis kita. Kita akan menemukan cara yang sebaik-baiknya tanpa mengorbankan seluruh Kademangan kita ini." "Terima kasih," jawab Ayah Ratri. "Setiap ada persoalan tentang anak-anakku, aku akan menyerahkannya kepada Ki Demang dan orang-orang lain yang seharusnya memang bertanggung jawab." Ki Demang tersenyum sambil berkata, "Jangan takut." Ayah Ratri pun kemudian meninggalkan Kademangan dengan hati yang agak lapang. Disampaikannya semua pembicaraannya kepada istri dan anaknya, sehingga keduanya pun menjadi agak tenang. Ditambah-tambahinya keterangan Ki Demang, Ki Jagabaya dan Temunggul agar anak dan istrinya itu tidak selalu diburu oleh keraguan-raguan dan kecemasan. "Orang itu menyanggupkan dirinya menjadi taruhan," berkata Ayah Ratri kepada anak dan istrinya. "Kalau Wanda Geni masih akan mengulangi perbuatannya, ia akan menyampaikannya kepada Panembahan Sekar Jagat. Sebab Panembahan Sekar Jagat sama sekali tidak menghendaki hal-hal serupa itu dapat terjadi. Bukan karena kebaikan hatinya, tetapi semata-mata karena ketamakannya akan harta benda, sehingga persoalan serupa itu akan dapat mengganggu usahanya mengumpulkan benda-benda berharga dari Kademangan ini." Istri dan anaknya mengangguk-anggukkan kepala mereka. Tetapi seperti Ayah Ratri itu, sebenarnya mereka masih menyimpan keraguan-raguan di dalam hati. Dengan demikian, maka sejak peristiwa itu Ratri jarang sekali keluar dari rumahnya, apalagi dari halaman. Ia selalu berada di dalam biliknya atau berjalan-jalan di ruang dalam. Hanya kadang-kadang sekali ia turun ke halaman apabila ia telah menjadi rindu sekali menghirup cahaya matahari yang cerah. Sementara itu, berita tentang hal itu telah tersebar di seluruh Kademangan. Hampir setiap mulut mempercakapkannya, tidak terkecuali Panjang, anggota pengawal Kademangan yang baru. Ketika ia pulang dari Kademangan di saat matahari terbenam, ia melihat Bramanti sedang menyalakan lampu regolnya, sehingga karena itu ia pun berhenti. "Hei," sapanya, "lampumu terlampau kecil." Bramanti berpaling, kemudian ia tersenyum. "Aku harus menghemat minyak." Panjang kemudian singgah ke halaman itu. Mereka duduk berdua bersandar dinding regol. "Dari mana kau, Panjang?" bertanya Bramanti. "Dari Kademangan," jawab Panjang pendek. "Apakah akan ada keramaian lagi di Kademangan?" bertanya Bramanti. Panjang menggelengkan kepalanya, ekor dari keramaian yang dahulu itu pun masih belum terlupakan. "Kenapa, Ratri? Kenapa dengan Ratri? Apakah kau sama sekali tidak mendengarnya?" Bramanti mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, "Aku telah mendengar bahwa telah terjadi keributan. Tetapi aku tidak jelas apakah yang sebenarnya telah terjadi." "Di manakah kau malam itu, ketika di Kademangan ada keramaian?" "Di rumah." "Apakah kau tidak melihat ke Kademangan?" "Ya, aku melihat, tetapi aku pulang sebelum keramaian itu selesai." "Kenapa?" "Aku terlampau lelah." Panjang mengangguk-anggukkan kepalanya. Ditatapnya wajah Bramanti seakan-akan ia sedang mencari sesuatu di antara hitam matanya. "Sekali lagi Kademangan kita dijamah oleh seseorang yang diliputi oleh rahasia yang sangat gelap," berkata Panjang kemudian. Bramanti tidak menyahut, ia hanya mengangguk-anggukkan kepalanya saja. "Hampir saja Ratri menjadi korban." "Korban apa?" "Panembahan Sekar Jagat," jawab Panjang. "Lalu, maksudku orang-orang Panembahan Sekar Jagat." Bramanti mengangguk-anggukkan kepalanya. "Kenapa kau tidak terkejut? Atau menjadi heran atau dengan serta-merta memberikan tanggapan?" Bramanti tergagap, namun ia kemudian menjawab, "Aku menunggu kau selesai berbicara." Panjang menarik nafas. Katanya, "Baiklah, aku teruskan." Saat itu Ratri berjalan bersama dua kawannya diantar oleh Temunggul dan seorang kawan. Tetapi mereka tidak dapat melawan Wanda Geni dan 3 orang kawannya.
Bukan mengalahkannya yang penting bagi Temunggul, sahut Bramanti. Tetapi keberaniannya untuk melawan, itulah yang seharusnya dilakukan sejak semula. Kalau Temunggul dan para pengawal Kademangan ini berani berbuat demikian, aku kira Panembahan Sekar Jagat harus berpikir untuk kesekian kalinya, apabila ia masih akan meneruskan perampokan yang selalu dilakukan itu. Panjang mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, Temunggul memang sudah melakukannya. Agaknya ia merasa bahwa waktunya memang sudah tiba untuk melakukan perlawanan. Tetapi Temunggul tidak bertempur karena ia seorang pengawal Kademangan. Ia berkelahi karena ia ingin membela Ratri. Bramanti berhenti sebentar, lalu itu tidak wajar Panjang. Seharusnya Temunggul bersikap demikian sepanjang waktu, justru untuk kepentingan seluruh Kademangan. Dari siapa kau meniru anggapan itu atasnya? Sekali lagi Bramanti tergagap. Dan ia mendengar Panjang berkata seterusnya, aku mendengar dari pengawal yang mengawani Temunggul saat itu, bahwa kemudian hadir seseorang yang diliputi oleh rahasia itu, dan mengatakan tentang Temunggul seperti yang kau katakan. Sejenak Bramanti tidak menjawab, tetapi sejenak kemudian ia bertanya, apakah kau tidak beranggapan begitu? Ya, aku pun beranggapan begitu. Kita memang harus bersikap demikian dalam segala kepentingan. Dan bukankah kau, aku dan orang itu dapat berpendirian serupa sebelum kita berbicara dan memperbincangkannya. Sekali lagi Panjang menarik nafas sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Tetapi, katanya kemudian, orang aneh itu pun sangat menarik perhatian. Orang itu menyebut dirinya bernama Putut Sabuk Tampar, utusan Resi Panji Sekar. Apakah Temunggul tidak dapat mengenal orang itu apabila suatu kali ia bertemu lagi? Panjang menggelengkan kepalanya. Orang itu sengaja menyembunyikan pribadinya. Suaranya pun dibuat-buatnya sehingga melengking-lengking tidak karuan. Sikapnya dan tata gerak di saat-saat ia bertempur sama sekali tidak dapat dikenal. Semuanya serba berlebih-lebihan dan bahkan mirip dengan seseorang yang sedang bermain-main. Aneh, gumam Bramanti. Apakah pamrihnya sehingga orang itu tidak mau menyatakan dirinya? Kami tidak tahu. Temunggul tidak tahu, dan Ratri juga tidak tahu. Panjang berhenti sebentar. Lalu, tetapi menurut dugaanku orang itu agaknya orang yang telah menolong aku itu pula. Ketika kau melakukan pendadaran dengan berkelahi melawan harimau itu, ya, apakah hubungannya? Keduanya datang dengan tiba-tiba pada saat yang diperlukan, dan keduanya menghilang dengan tiba-tiba pula. Keduanya tidak mau memperkenalkan dirinya, dan keduanya adalah orang-orang yang pilih tanding, yang tidak akan kita temui di Kademangan kita ini. Bramanti mengangguk-anggukkan kepalanya. Mungkin, memang mungkin, desisnya, mungkin orang itu benar-benar orang Resi Panji Sekar. Mungkin, gumam Panjang, memang mungkin. Keduanya pun kemudian saling berdiam diri, seolah-olah sedang mendengarkan desir angin di dedaunan di malam yang menjadi semakin kelam. Tiba-tiba Panjang berdesah sambil berdiri, sudah gelap. Aku akan pulang. Oh, Bramanti tersadar, begitu tergesa-gesa. Aku sebenarnya ingin mempersilakan kau naik ke Pandapa. Terima kasih, lain kali aku akan selalu datang. Aku merasakan sesuatu yang aneh di halaman rumah ini. Apakah yang aneh itu? Aku tidak tahu, tetapi seolah-olah di lingkungan dinding halaman ini pun tersembunyi suatu rahasia. Rahasia yang tidak mudah ditebak. Bramanti mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia tersenyum, kau bergurau. Aku bersungguh-sungguh, mungkin kau terlampau terpengaruh oleh kehidupan kita di masa kanak-kanak. Rumah ini kini sudah berubah sama sekali, sehingga seolah-olah di dalamnya tersimpan suatu rahasia yang gelap. Tetapi sebenarnya itu sama sekali bukan rahasia, justru kenyataan yang terhampar siang dan malam. Panjang menarik nafas dalam-dalam. Selamat malam Bramanti. Apakah nanti malam kau tidak akan keluar halaman rumah ini? Bramanti menggelengkan kepalanya, tidak Panjang. Aku lebih senang tidur di rumah. Bukankah katamu kau tidur di kandang? Ya, aku memang tidur di kandang. Tidak terlampau panas, tetapi juga tidak terlampau dingin. Panjang mengangguk-anggukkan kepalanya. Satu-satu ia melangkahkan kakinya melangkahi telundak regol halaman. Di luar regol ia berhenti sejenak sambil berpaling. Tetapi tawanan yang didapat malam itu, kini sudah dilepaskan. He,
Bramanti mengerutkan keningnya. Sejenak wajahnya menjadi tegang, namun kemudian kesan itu pun segera lenyap. Sambil mengangguk-anggukkan kepalanya, ia bertanya, "Tetapi, kenapa dilepas? Aku memang sudah menyangka bahwa dengan demikian kita akan merasa lebih aman." Ya, dan orang itu telah memberikan jaminan bahwa Panembahan Sekar Jagat pasti akan mencegah apabila ada orang-orangnya yang masih akan mengganggu gadis-gadis. Bramanti mengangguk-anggukkan kepalanya. Apakah kita dapat mempercayainya? Mudah-mudahan ia dapat dipercaya. Dan agaknya ia pun bersungguh-sungguh. Apakah kau melihat sendiri? Aku melihat sendiri. Semua pengawal berkumpul di Kademangan ketika kami melepaskannya. Bramanti tidak segera menjawab. Tampaklah ia termenung. Namun kemudian ia berdesis. Mudah-mudahan demikianlah hendaknya. Panjang tidak menjawab lagi. Tetapi ia berkata, "Selamat malam. Aku akan pulang." Sepeninggalan Panjang, Bramanti kemudian duduk termenung di tangga pendapa. Dipandanginya kehitaman malam yang menjadi semakin pekat. Lampu minyak di regol halaman tergetar karena angin yang bertiup dari selatan. Bramanti berpaling ketika ia mendengar ibunya memanggilnya. "Makanlah," berkata ibunya. Bramanti pun kemudian berdiri dan berjalan ke dapur. Meskipun kemudian tangan Bramanti memegang mangkuk tanah yang berisi nasi, namun hatinya menjalar ke dunia angan-angannya yang tidak bertepi. Dunia yang dapat menampung segala macam kejadian dan peristiwa. Tanpa disadarinya, Bramanti telah membayangkan kemungkinan yang dapat terjadi apabila Ratri tidak tertolong saat itu. Ia dapat menduga apa saja yang akan dilakukan oleh Wanda Geni. Dan tiba-tiba saja ia berdesah di dalam hatinya. Kasihan Ratri, ternyata Temunggul tidak mampu melindunginya. Bramanti yang mula-mula sama sekali tidak menaruh perhatian atas Ratri, justru lambat laun ia mulai membayangkannya. Ia mulai mereka-reka wajah gadis itu di dalam angan-angannya. Namun setiap kali ia menghentakkannya sambil bergumam kepada diri sendiri, "Aku agaknya akan mencari persoalan." Tetapi wajah Ratri semakin membayang di rongga matanya. Setelah makan, Bramanti pun minta diri kepada ibunya untuk tidur di kandang yang kosong, seperti hampir setiap malam dilakukannya. Namun agaknya malam terasa terlampau panas, sehingga hampir di tengah malam Bramanti keluar dari dalam kandang. Setelah mengamati keadaan sekitarnya, maka ia pun kemudian melangkah perlahan-lahan mengitari rumahnya. Namun agaknya ia menjadi jemu. Sehingga dengan demikian, maka ia pun berjalan keluar regol halaman. Bramanti tidak tahu kemana ia akan pergi, tetapi ditelusurinya saja lorong yang membujur lewat di depan regol halamannya. Selangkah demi selangkah, semakin lama semakin jauh. Ketika ayam jantan mulai berkokok di tengah malam, Bramanti tersadar bahwa ia telah berada di depan rumah Ratri. Bramanti menarik nafas dalam-dalam. Siang hari tidak akan berani berdiri di depan rumah itu. Kalau Temunggul melihatnya, maka hal itu pasti akan menjadi persoalan yang berlarut-larut. Namun sejenak kemudian tiba-tiba Bramanti itu melenting dan bersembunyi di balik dinding halaman rumah Ratri itu. Ia mendengar langkah yang semakin lama menjadi semakin dekat. Bramanti menarik keningnya. Di dalam keremangan cahaya lampu regol halaman ia melihat dua orang berhenti di regol itu. Ternyata mereka adalah Temunggul dan ayah Ratri. Dada Bramanti menjadi berdebar-debar karenanya. Dan sejenak kemudian ia mendengar ayah Ratri berkata, "Terima kasih, Nger. Kau sudah mau bersusah payah mengantarkan aku sampai ke rumah." "Ah," jawab Temunggul, "itu termasuk tugasku, Paman." "Ya, tugasmu adalah tugas yang sangat berat." Ayah Ratri berhenti sejenak. Kemudian, tetapi, meskipun tugasmu sudah berat, aku masih minta kau membantu mengawasi Ratri. Aku percaya kepadamu, Nger, meskipun kau gagal mengalahkan Wanda Geni, tetapi aku kira kau adalah orang yang paling kuat di Kademangan ini selain Ki Jagabaya dan Ki Demang. Kalau aku tidak mempercayakan Ratri kepadamu, maka orang-orang lain pasti akan lebih tidak dapat dipercaya lagi. Wajah Temunggul tertunduk karenanya, "Terima kasih atas kepercayaan itu, Paman. Kalau bukan kau yang harus menjaganya, siapa lagi?" berkata ayah Ratri seterusnya. "Terima kasih, Paman. Nah, selamat malam. Mudah-mudahan dalam menunaikan tugasmu, kau jangan lengah. Kau akan dapat menjadi orang terbesar di Kademangan ini."
Temunggul tersenyum. Katanya, betapapun besarnya, tetapi aku tidak akan dapat menjadi orang terbesar di Kademangan ini. Sudah tentu, Ger. Tetapi, apabila Wahyu memang ingin berpindah dari satu keturunan ke keturunan yang lain, apakah sulitnya? Lihatlah, suami pertama Nyi Pruwita. Bukankah ia seorang Demang yang disegani? Tetapi ia mati selagi anaknya masih kecil. Bramanti, bukan. Anak suaminya yang pertama bernama Panggiring. Oh, ya Panggiring. Ayah Panggiring adalah seorang Demang. Demang dari Kademangan ini, tetapi nasibnya tidak terlampau baik. Ia mati, dan sepeninggalannya istrinya kawin lagi. Dan lahirlah Bramanti, tetapi agaknya semakin besar semakin terasa oleh Panggiring bahwa ayahnya terlampau keras dan kasar kepadanya, sehingga akhirnya ia pergi. Maka kemudian ibunya pun harus mengalami kematian suaminya untuk kedua kalinya. Bukankah kau pernah mendengarnya juga? Temunggul tidak segera menjawab. Sesaat ia mengangguk-angguk. Namun sementara itu dada Bramanti terasa menjadi sesak. Ternyata ayah Panggiring dahulu adalah seorang Demang. Persetan, ia menggeram. Namun sekarang, aku adalah anak ibu satu-satunya. Panggiring telah pergi tanpa bekas. Namun meskipun demikian, pembicaraan itu menjadi perhatiannya juga. Dan ia mendengar ayah Ratri itu berkata, "Nah, setelah Demang itu meninggal, anak laki-lakinya masih terlampau kecil dan bahkan kemudian hilang tidak ada beritanya, maka diangkat lagilah Demang yang sekarang ini." Temunggul mengerutkan keningnya, kepalanya terangguk-angguk, namun ia masih tetap berdiam diri sambil menundukkan kepalanya. Sayang istrinya kawin lagi dengan seorang laki-laki yang bernama Pruwita itu, berkata ayah Ratri seterusnya, sehingga akhirnya janda Pruwita pun termasuk orang yang kita hormati di Kademangan ini. Bahkan hampir saja ia terpilih untuk menggantikan Demang yang meninggal itu. Tetapi semakin lama kelakuannya menjadi semakin buruk, sehingga pada suatu ketika ia terpaksa mengalami nasib yang mengerikan itu. Bukankah kau ingat? Temunggul mengangguk-anggukkan kepalanya. Jawabnya, "Ya, aku hanya ingat apa yang terjadi. Tetapi aku tidak banyak mengerti. Aku hanya ingin mengatakan bahwa pada suatu saat, kedudukan Demang dapat bergeser dari garis keturunan." Temunggul menarik nafas dalam-dalam. "Ah," ayah Ratri berdesah, "aku berbicara terlampau banyak. Selamat malam. Apakah kau akan singgah ke rumahku?" "Terima kasih, Paman. Besok aku akan datang. Kami, seisi rumah menunggu kedatanganmu dengan senang hati." "Terima kasih. Aku kini minta diri." Temunggul pun kemudian melangkah perlahan-lahan meninggalkan regol halaman rumah Ratri. Ketika ia berpaling, regol itu telah tertutup kembali dan ayah Ratri pun telah hilang di telan pintu yang telah merapat itu. Kini, tinggallah Bramanti merenung di balik sebatang gerumbul perdu yang rimbun. Tanpa disadarinya, ia telah dicengkam oleh cerita ayah Ratri. "Ayah Panggiring itu dahulu seorang Demang," desisnya. "Tetapi ayahku pun seorang yang berpengaruh pada mulanya, meskipun akhirnya ia seakan-akan sama sekali tidak berharga." Bramanti menarik nafas dalam-dalam. Sekali lagi ia terpukul oleh akibat kelakuan ayahnya. Namun sekali lagi ia memantapkan tekadnya, "Aku harus membersihkan nama ayah dan keluargaku. Aku harus berbuat baik, sebaik-baiknya untuk Kademangan ini. Dengan demikian, orang akan melupakan apa yang telah terjadi dan apa yang telah dilakukan ayah." Dan tiba-tiba Bramanti itu pun sadar bahwa kini ia berada di halaman rumah Ratri. Karena itu, maka ia pun kemudian berdiri dan dengan lincahnya meloncat dinding halaman. Dengan tergesa-gesa ia melangkahkan kakinya pulang ke rumahnya. Tetapi ia tidak masuk ke dalam biliknya. Ia langsung pergi ke kandang dan membaringkan dirinya di atas jerami kering. Sementara itu Temunggul pun sedang melangkahkan kakinya pulang ke rumahnya. Sekilas-kilas teringatlah olehnya cerita ayah Ratri tentang Demang Candisari sebelum Demang yang sekarang. Tetapi ternyata ia sudah tidak begitu ingat apa yang telah terjadi saat itu. Meskipun umurnya lebih tua sedikit dari Bramanti, tetapi ia tidak dapat mengingat dengan jelas siapakah ayah Panggiring itu dan apakah yang pernah terjadi atasnya. Ia hanya ingat bahwa Panggiring dan Bramanti adalah dua orang bersaudara seibu, tetapi tidak seayah. Ia hanya ingat bahwa ayah Ratri tidak begitu senang kepada Panggiring,
sehingga anak itu kemudian pergi tanpa diketahui kemana. Ah, apa urusanku dengan mereka-mereka? Akhirnya Temunggul menggeram, aku sama sekali tidak berkepentingan, kecuali kalau Bramanti akan mengganggu Ratri, atau membuat kisruh di Kademangan ini karena dendamnya atas kematian ayahnya. Dan Temunggul pun kemudian berusaha untuk melupakannya. Ia berjalan semakin cepat, menembus gelapnya malam lewat lorong-lorong di padukuhannya. Aku harus ketemu dengan Ratri sendiri pada suatu ketika, ia berdesis. Agaknya aku tidak akan mengalami kesulitan dengan orang tuanya, asal Ratri sendiri tidak berkeberatan. Dengan demikian, maka Temunggul pun kemudian mencoba mereka-reka, apakah yang sepantasnya dikatakan kepada Ratri apabila ia mendapat kesempatan. Kesempatan yang ditunggu-tunggunya, ketika Kademangan ini mengadakan keramaian telah dirusakkan oleh Wanda Geni dengan orang-orangnya. Malam itu Temunggul hampir tidak dapat tidur sekejap pun. Ia selalu dibayangi oleh harapan-harapan dan kecemasan-kecemasan. Ia belum dapat meyakinkan sikap Ratri kepadanya, apalagi setelah ia gagal mempertahankannya, dan hadirnya seorang yang menyebut dirinya Putut Sabuk Tampar. Tetapi, betapa dadanya bergelora, maka ketika di ujung timur membayang warna-warna merah, Temunggul itu pun justru terlena di pembaringannya. Pada saat yang bersamaan, Bramanti yang terbaring di atas jerami kering, membukakan matanya. Perlahan-lahan ia bangkit sambil menggeliat. Ia pun hanya dapat tidur sekejap, karena pikirannya pun menjadi kalut oleh berbagai macam persoalan. Kemudian ia bangkit dan melangkah keluar. Ia mengerutkan keningnya ketika ia melihat api di dapur sudah menyala. Agaknya ibunya bangun lebih pagi daripadanya. Bramanti itu pun segera pergi ke sumur untuk mengambil air. Kemudian membersihkan diri dan melakukan kewajibannya mendekatkan diri kepada Tuhannya. Seperti biasanya, maka Bramanti pun kemudian mengambil sapu lidi untuk membersihkan halaman rumahnya. Halaman yang cukup luas itu, sehingga setiap pagi ia memerlukan waktu yang cukup lama untuk melakukannya. Sejak matahari belum terbit, sampai terasa ujung panasnya menyentuh kulit. Demikianlah cerita jilid 3 bagian ketiga ini berakhir. Selanjutnya apa yang akan terjadi? Kita ikuti cerita lanjutannya pada bagian keempat mendatang. Jika Anda berkenan, silakan like, share dan bagi yang belum, jangan lupa subscribe channel Ki Demang Purbo @cerita Mataram. Nuwun.